Puji nama Tuhan. Kembali kita akan mulai kebaktian ini. Saya undang saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian alam semesta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
saat ini mari Tuhan buat hamba mereka yang belum jatuh biarlah mengaturkan dari satu-satunya yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau Raja di atas segala raja yang saat ini Engkau memberikan kehidupan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan yang jadi Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kami dalam untuk bagi berdiri. Kita akan kabur dengan lagu pujian bersama nama Tuhan. Terima
Dan biasa ibu-ibu selalu sedia obatnya, sedia obat dan abis obatnya itu dan doa ya. Lalu saya kasih via obat. Malam itu masih panas, naik turun, tapi sudah mulai reda. Nular ke adiknya. Kalau udah nular adiknya berarti dua nangis semua, dua minta digendong semua. Gak ada yang mau kalah. Puji Tuhan sampai minggu itu, malam minggu itu tinggal di pastori masih begadang anak buahnya. Tapi puji Tuhan hari ini tidak panas lagi. Terima kasih ya buat doanya Bapak Ibu Saudaraku. Via dan Vivi boleh sehat, boleh kuat kembali dan boleh datang ibadah di hari Rabu ini. Terima kasih semuanya keluarga pastori, Bunda Romi juga. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan? Sinta, barangkali mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Seminggu kemana aja? Ayo Besti, ayo Besti. Satu minggu. Halo semuanya, mungkin sedikit kesaksian aja ya. Memang dari minggu kemarin udah berapa kali absen ke gereja karena kondisi mama yang naik turun, sering jatuh. Itu juga kan kadang tanpa kita tahu, tanpa kita sadar kan mama tiba-tiba suka kemana, lagi aktivitas apa, tiba-tiba jatuh. Udah 3 kali nih, terakhir kemarin jatuh. Tapi ini puji Tuhan, hari ini kakinya udah mulai baik. Jadi tadi saya tanya mau ke gereja enggak, kira-kira kakinya agak mendingan nggak kalau jalan. Terus mama bilang paksa aja lah, kalaupun jatuh terus dibawa dia malah tambah kaku katanya. Dan puji Tuhan sekarang mama bisa ke gereja, biarpun kadang kakinya sering sakit ya, tapi saya berusaha dari pagi juga memang udah cari obat terus biar obat apapun udah di stok mulai dari pagi. Jadi biar mama juga nggak merasa sakit. Jadi memang dalam beberapa hari ini juga jadi kayak saya kurang tidur sebetulnya sampai pagi ya. Pagi dulu sehari bisa sampai 2-3 jam aja karena kan takutnya mama ada apa-apa kan saya nggak kedengeran begitu. Nah, puji Tuhan juga untuk saya pribadi sedikit kesaksian. Kalau di belakang punggung saya ini selama hampir 1 tahun itu nggak sadar ada benjolan itu kayak lipoma kan. Itu sama kayak papa di belakang juga begitu. Kalau papa itu memang terindikasi tumor lunak. Sebenarnya sih nggak masalah. Nah, dikasih antibiotik atau obat pengurang rasa sakit terus dikasih alkoholes, memang biar peradangannya itu segera membaik. Cuma karena terlalu lama mungkin jadi prosesnya agak lama. Sampai hampir 1 lembar obat itu habis masih aja begitu. Dibuat tidur nggak nyaman. Terlentang itu nggak bisa sama sekali. Posisi tidur harus miring kanan, miring kiri. Kalau nggak memang harus terkelungkup. Cuman ya udah dipaksa aja lah. Jadi memang diganjal batal terus. Nah, setelah terakhir mau minum obat itu, ya udah saya main aja lah sembuh. Sembuh dalam nama Yesus tanpa obat, tanpa misalkan harus check up ke dokter lagi. Ya dengan kuasa Tuhan, apapun itu caranya Tuhan pasti sembuhkan saya perlahan. Dan puji Tuhan setelah malah berhenti minum obat itu, si benjolan itu saya nggak berasa sih mulai mengecil. Taunya mama, kok benjolan di punggung kamu hilang katanya. Lah masa sih, saya nggak berasa loh. Cuman memang berasa prosesnya mungkin dikit-dikit. Pas mau benjolan itu mengecil memang sakit banget. Ditambah lagi itu sebelum selesai itu mengecil kayak ketimpa benjolan lain, ada mata sedikit tapi bukan udun kan. Kalau udun pasti keluar mata nanahnya itu kan, dan itu enggak, cuma berasanya itu berapa hari ya, hampir 1 minggu lebih kalau nggak salah. Itu kayak di punggung tuh suka basah tapi nggak keluar nanah gitu. Iya, kayak air. Dan ya mungkin itu prosesnya Tuhan tanpa saya sadari. Tapi puji Tuhan sekarang udah memang benar-benar mengecil banget. Dan sekarang saya udah bisa tidur enak, udah nggak ngerasain
begitu sakit lagi dan semuanya baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan cukup sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Bapak-bapak, kita mau menyaksikan cita kasih Tuhan dengan sebuah lagu anugerah. Kita bertiga akan menyanyikan anugerahnya.
Segala puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kembali menghadap Allah Bapa, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Allah Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Bapa pada kami sepanjang hari ini Tuhan. Begitu besar kasih dan kemurahan Bapa hingga saat ini Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan. Tuhan itu semua karena kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, biar Bapa kehendak yang terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur bagi-Mu Tuhan. Begitu banyak berkat limpahan kasih-Mu akan yang kami rasakan Bapa sepanjang hari ini dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Tuhan di sore hari ini juga Tuhan kami datang untuk Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau urapi Tuhan hati dan pendengaran kami ya Bapa. Engkau Bapa yang berkata di dalam hati kami Bapa. Engkau Bapa yang berbicara Tuhan di dalam jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya urapi telinga kami Tuhan. Berkati Bapa lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Bapa di balik salib-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berkata-kata Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang disampaikannya Tuhan dapat dicerna oleh akal dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak hanya pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami adalah Bapa pelaku firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan, mampukan kami Tuhan untuk menyaksikan betapa besar kasih dan kemurahan-Mu, betapa besar Tuhan, tak terhingga tak terhitung Tuhan. Segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, kami bersyukur dan sangat berterima kasih Tuhan. Di saat di lembah Kau juga Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah Tuhan membiarkan kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan sangat percaya akan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Engkau tumpahkan tanah kasih-Mu Tuhan di setiap orang yang sakit Tuhan. Engkau Bapa dokter dan sekolah dokter dan kami berjalan kami Tuhan. Kami sangat percaya pada ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Dahsyat Bapa. Apapun Bapa yang kita dokter dapat kami segala penyakit di dalam tubuh kami Tuhan. Engkau lah Bapa yang menciptakan kami Tuhan. Bahkan Bapa segala organ yang terkecil dan saraf
kemasihan saudara Bapak. Dan juga Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, Engkau berkati Bapak tangan-tangan kami yang memberikan Tuhan. Kalau Tuhan di antara kami Tuhan ada yang tidak sanggup memberi, Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membukakan segala jalan rezeki di setiap pintu yang tertutup, maka ada yang pintu-pintu lain akan terbuka Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan Bapak persembahan itu menjadi atas kemuliaan untuk melakukan atas segala kehendak pekerjaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan Jaya, lu sebut terus tapi gue sampai kaget orang. Ya, karena biasanya KKM itu identik dengan ibadah pelwak. Wanita semua yang datang, ya. Prianya cuma Baby, Moses, Excel. Ya, nggak ada lagi ya. Puji Tuhan malam hari ini pecah telurnya jadi dua. Ya, Bapak Jaya, rekor malam hari ini. Bapak Rahmat dulu biasanya kan digantikan oleh Bapak Jaya. Rahmat, Jaya, habis itu siapa ya? Habis itu Pak Serianto, Bapak Jimmy, siapa lagi? Om Siagian, oke? Amin. Sampai tahu ada mujizat ya. Kita berdoa, amin ya. Siapa lagi? Om Kuno kalau belum mau ke gereja belum kuat ya. Kita doakan ya. Semoga ada mujizat untuk semangat beribadah ya. Dikejutkan oleh anugerah. Bapak Ibu Saudara pernah terkejut? Ekspresinya gimana waktu itu? Terkejut atau kesel? Ya, kita kalau terkejut kayak Vivi sama Fia gitu kan, kalau keletupan. Tapi kalau kita beda, kita malam hari ini mau belajar tentang dikejutkan oleh anugerah. Jadi saat mungkin situasi kita lagi kering, gitu kan, kayak ujian tadi, lagi garing, usaha seret misalnya, pohon-pohon tidak berbuah, tetapi malam hari ini selalu ada janji Tuhan dalam buat saya dan saudara bahwa kita akan selalu setiap saat dikejutkan oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebajikan Tuhan. Amin. Karena orang benar bukan hidup oleh perasaan. Orang benar tidak hidup oleh kondisi situasi yang sedang terjadi. Perlu diingat itu ya. Orang benar hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani, kamarnya tuh datang. Kamarnya ke Oci ya. Orang benar hidup oleh tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara tidak diizinkan hidup oleh perasaan. Bapak Ibu Saudara jangan hidup oleh keadaan masalah di sekelilingmu. Tapi kita harus hidup oleh iman. Keadaan boleh kacau balau, suasana hati boleh nggak mood, apa yang terjadi di hadapan kita mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi tidak peduli, saya dan saudara harus tetap hidup oleh iman. Dan apabila saya dan saudara mengundurkan diri, dengan kata lain, apabila saya dan saudara tidak mau lagi hidup dengan iman, apabila saya dan saudara hanya melihat masalah, apabila saya dan saudara hanya merasakan sakit penyakit dan mengundurkan diri, tidak lagi mau percaya pada Yesus Kristus, maka aku tidak berkenan. Bisa yang berikut baca itu, ya. Betapa kita itu ditetapkan Tuhan harus hidup oleh iman, tidak oleh. Kenapa? Karena pertandingan yang saya saudara hadapi di dunia ini adalah pertandingan iman, bukan pertandingan bola bekel, bukan pertandingan sepak bola, bukan pertandingan sepak takraw. 1 Timotius 6 ayat 12.
1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ya, dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak. Saya dan saudara punya garis pertandingan masing-masing. Gak usah iri dengan masalah orang, gak usah iri dengan berkat orang lain, gak usah iri dengan kehidupan orang lain. Kita punya jalur masing-masing. Saya jalurnya di sini. Di sini misalnya Mama Elis, di sini misalnya Om Denny, di sini misalnya Tante Ian. Bertanding. Masalah yang saya dan saudara hadapi beda-beda. Waktu kemenangan yang Tuhan berikan beda-beda. Waktu saya dan saudara diberkati itu beda-beda. Jangan iri. Tuhan kok dia udah diberkati, saya udah berpuluh-puluh tahun belum diberkati. Jangan iri. Karena kita bertanding di garis masing-masing. Jangan samakan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Masing-masing punya porsi sendiri. Dan Tuhan lebih tahu kapan waktunya memberikan kesuksesan, kapan menahan kesuksesan. Amin. Pegang ya ini ya. Kita bertanding pertandingan iman, bukan pertandingan tinju. Jadi kalau kita bertanding dalam pertandingan iman, yang harus kita olah apanya? Imannya. Yang harus dikuatkan imannya. Kalau mau menang dalam pertandingan iman, iman yang harus dilatih, diperkuat, iman yang harus bertumbuh. Saudara harus melatih otot iman dengan apa? Dengan saudara dapat masalah. Gimana kita mau bertanding kalau nggak ada yang harus diperebutkan? Yang dihadapi apa? Masalah, ujian, sakit penyakit. Ketika saudara bisa kayak apa, game apa tuh ya, loncat-loncat, ada tantangan, kita bisa lewati, naik level. Pernah nggak kayak gitu? Loncat lagi, oh level 1 udah masuk level 2, kayak itu loh. Apa sih namanya? Super Mario. Pokoknya semua game-game yang ibu-ibu bisa itu. Itu biasanya kayak gitu. Loncat level 3, level 4 gitu kan. Level pertama pasti gampang. Makanya saudara jangan suka iri sama masalah orang lain, sama berkat orang lain. Levelnya beda-beda. Kalau dia diberkati mungkin dia sudah level 20. Dia sudah melewati banyak tantangan. Dia sudah nangis-nangis, berdoa, berpuasa. Makanya dia bisa ada di level itu. Jangan iri. Saudara mungkin masih level 1 ini sama yang level 100. Ya kan? Kenapa senyum-senyum Bu Fitri? Bu Fitri di level apa? Ya, kadang-kadang turun level. Kenapa? Lemah. Betul. Saudara kecolongan. Pernah dalam hidup kecolongan? Turun level. Biasanya doa puasa ini karena mengalami zona nyaman, doanya kendor, ya. Baca firman-Nya kendor, kecolongan. Iblis masuk, saudara turun level. Makanya ada ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa iblis itu tiap hari berkeliling cari celah untuk saya dan saudara? Dia lihat kelemahan saudara, dia pengen tahu saudara ada di titik terendah itu di mana. Dia ngincer saya dan saudara setiap hari. Ini pertandingan. Orang yang selalu siap sedia dengan iman yang kuat dilatih. Ada masalah keluarga menang, ada masalah dengan usaha menang, ada masalah dengan pelayanan menang. Naik level. Amin. Dilatih. Otot iman saudara itu harus dilatih setiap hari. Makanya saudara harus berdoa tiap hari. Saudara baca firman tiap hari. Kalau bisa puasa itu nambah kepoweran iman saudara. Amin.
dilatih bertumbuh dengan disiplin rohani setiap hari. Karena iblis itu tiap hari loh saudara. Dia nggak ada tanggal merah, dia nggak ada cuti hamil, dia nggak ada tahun baru, dia nggak ada tutup tahun. Tiap hari dia kerja, tiap hari dia berkeliling. Serangan bisa aja menyerang saya dan saudara setiap saat. Serangan bisa ke tubuh, bisa ke jiwa, bisa ke roh, nggak bisa ditebak. Tapi bisanya saya dan saudara harus hadapi. Emang ada musuh yang maaf Bu Adin, saya mau serang boleh? Ada? Hah? Maaf ya Ibu Lein, saya mau tonjok Ibu boleh? Dia akan menyerang saudara di saat saudara dan saya lemah. Makanya jangan lemah. Setiap saat itu harus dilatih. Kenapa setiap hari? Nah saudara makan tiap hari nggak? Sama. Jasmani butuh makan setiap hari. Saudara bahkan kalau lagi itu sehari bisa makan 5 kali. Bener nggak? Enggak, Cisita. Cisita kayak ya kan? Kita kalau lagi error makan sehari bisa 5 kali. Begitu juga dengan roh. Roh saudara harus dikasih makan. Makanannya apa kan? Di doa, baca firman, dikasih asupan gizi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna terus puasa. Itu sempurna. Ya. Kenapa harus tiap hari itu? Supaya otot rohani saya dan saudara itu kuat, terlatih. Amin. Karena manusia tidak hidup oleh roti hasanah saja. Ini cuma roti hasanah. Ulangan 8 ayat 3 sama roti gembong. Ulangan 8 ayat 3 sama bread kok semua roti saya doyan. Dari ayat berapa ya? Itu bagian bahwa ya. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Apa itu? Firman. Saya dan saudara bukan hanya hidup dari sambal asam aja. Ya. Saya dan saudara bukan hanya hidup dari nasi goreng aja, nasi kuning aja. Itu cuma buat jasmani. Makan untuk hidup. Tetapi manusia juga perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ya. Karena ada banyak orang Kristen yang menjadi tawanan-tawanan iblis. Saudara secara kasat mata mungkin nggak terlihat tertawan, ya. Saudara bebas. Tapi di dalam roh ada mungkin orang Kristen yang menjadi tawanan iblis. Dibelenggu oleh apa? Oleh masalah keluarga. Saudara dibelenggu, saudara nggak mau mengampuni, itu dibelenggu. Saudara kecewa, saudara mungkin dibelenggu oleh sakit penyakit. Saudara mungkin dibelenggu oleh kekecewaan. Saudara mungkin dibelenggu oleh sakit hati, utang piutang atau apapun itu, atau pornografi. Banyak loh, iblis bisa membelenggu saudara dan saya dengan apa aja. Saudara yang dibelenggu oleh TikTok. Kalau udah masuk TikTok nggak bisa keluar, scroll terus. Ya, nah lepaskan belenggu-belenggu itu oleh firman. Amin. Perkatakan perkataan firman iman setiap. Saudara sering nggak? Apa sih istilahnya? Self talk. Yang saya sering dengar itu aja sama Mama Elis di kamar mandi. Itu Mama Elis ngobrol sama siapa ya? Mama Elis suka ngomong sendiri aja juga gitu. Abis itu nyanyi aja. Ya, saudara sering nggak ngomong sama diri sendiri? Sering kan? Contoh, saudara kalau ada masalah, nah kan, begitu kan? Ngomong sama diri sendiri. Coba mulai malam ini,
Karena saya dan saudara ada dalam pertandingan iman. Ngomongnya itu ngomong perkataan iman. Amin. Ya. Saya sekarang belajar. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen ngomong sendiri, biasanya di kamar mandi, kalau di kamar, ya. Kalau orang bilang tuh ngegerenyem, ya, benar suka? Kan? Begitu. Ubah self-talk saudara dengan perkataan iman. Karena manusia kalau sudah kepepet tuh omongannya bisa ngelakur. Tapi saudara belajar karena kita hidup di dalam pertandingan iman, belajar berkata-kata iman. Tante no, kalau lagi ngomong sendiri bilang, suami saya suami saya sehat, suami saya berkat, anak-anak saya berkat, gitu. Masa depan anak-anak saya berkat. Ngomong sendiri, karena manusia itu unik loh. Yang sering didengar oleh manusia itu ya. Coba belajar ya. Ini biasanya ibu-ibu suka kerenyong sendiri soalnya. Kalau masak, banyak kan garam ya, gitu kan, seperti itu kan. Aduh, gimana sih? Suka kerenyong sendiri. Ubah perkataan itu jadi perkataan iman, perkataan firman. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia. Kepanjangan banget kan ya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, perkataan. Sampai dia naik ke situ, berlari ke sini, urusan tanda ya. Lepaskan belenggu saudara ya. Saudara lagi dibelenggu oleh apa? Sakit penyakit, masalah keluarga, masalah usaha, dengan anak-anak. Nah, lepaskan belenggu itu dengan perkataan iman. Kita belajar dari Yeremia 33 ayat 5 sampai 7. Ini yang ada ayatnya yang dikejutkan itu di sini ya. Kita lihat. Yeremia 33 ayat 5 dulu sampai 7. Ini Tuhan sedang marah pada orangnya ya. Aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Apa yang terjadi kalau Tuhan marah? Kita takut kan? Betul? Nah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan dan kesembuhan. Amin. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan tuh lagi marah loh. Tapi dia memberikan suatu surprise. Dia ngasih apa? Kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara kalau digituin sama orang yang lagi marah, gimana? Kaget dong, terkejut dong. Ih, kok dia baik banget, gitu kan? Ayat 7, coba apa yang terjadi di ayat 7? Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Selain disembuhkan, selain berlimpah-limpah kesejahteraannya, dia pulihkan, dia bangun kembali apa yang sudah hancur. Ayat 8. Yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka dan kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saya dan saudara sering salah sama Tuhan, ya, sering. Tapi Tuhan selalu mengampuni. Tuhan selalu kembali mengasihi saya dan saudara. Dan ini ayat 9. Ayat 9. Dan kota ini jadi Tuhan ya. Meskipun saudara salah, meskipun saudara sering memberontak, meskipun saudara sering melakukan kesalahan, melawan Tuhan, dan Dia janji pada saya dan saudara malam hari ini. Dan kota ini akan menjadi pokok kegiraman, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Apa yang terjadi pada saya dan saudara? Mereka akan
dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Malam hari ini, walaupun mungkin saya dan saudara tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas mungkin dari segala kelemahan, selalu ada anugerah Tuhan yang mengejutkan saya dan saudara. Ya. Di tengah kondisi kita terbelenggu, terhimpit, tertawa, Tuhan berikan damai sejahtera. Amin. Ketika kita tahu hikmatnya untuk menyelesaikan masalah, saudara akan keluar dari masalah. Minta hikmat Tuhan, cari hikmat Tuhan, cari cara Tuhan. Karena dalam hidup ini harus selalu ada keseimbangan dalam kita berharap. Baca 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, kalau saudara hanya berharap untuk masalah-masalah di dunia ini saja, sayang sekali. Saudara datang ke gereja hanya untuk cari berkat jasmani saja, malang sekali, sayang sekali. Karena hidup kita bukan hanya hidup dia, justru hidup dalam kekekalan loh yang paling lama nanti, selama-lamanya. Jadi kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Tuhan hanya untuk selama kita ada di dunia, memang Tuhan katakan malang banget, sayang sekali. Kita gak mementingkan hidup kekal. Karena hati-hati saudara, saat ini ada yang disebut teologi kemakmuran, ada yang disebut teologi kemiskinan. Ya, saudara pernah dengar di TikTok atau di manapun? Jadi teologi kemakmuran itu kalau disalah mengerti berbahaya. Jadi ngejarnya itu hanya berkat dunia terus gak ada ujungnya. Ya. Urusan berkat rohani, urusan kekalan, yang penting kalau saudara dan saya salah mengerti, kita hanya menilai segala sesuatu parameternya berkat. Ya. Orang diberkati itu kalau teori kemakmuran yang salah dimengerti ya. Orang yang diberkati itu dia rohani. Oh, kamu yang miskin itu kamu nggak rohani. Nah, hati-hati ya. Karena Tuhan ketika mungkin orang itu diizinkan Tuhan miskin, dia sedang diproses. Bukan karena dia gak rohani misalnya. Walaupun mungkin ada orang-orang malas yang miskin, tapi dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya orang yang miskin itu gak rohani. Karena apa? Tuhan mungkin sedang proses orang ini, tapi nanti ujungnya dia diberkati. Saudara berpikirnya harus itu ya. Jadi jangan sampai oh dia kaya berarti dia rohani, oh ini miskin berarti nggak rohani. Jangan salah, jangan berpikir seperti itu. Tiap orang punya proses masing-masing. Mungkin orang itu sudah dalam proses dia menjadi kaya, sudah ada di titik itu. Ya, nah parameternya itu berkat bahaya loh ya. Jangan, kita harus seimbang ya sebagai orang Kristen. Tapi kalau nggak hati-hati, ada juga yang disebut teologi kemiskinan. Apa itu teologi kemiskinan? Teologi kemiskinan itu adalah teologi pengajaran yang hanya menekankan urusan pikul salib, terus menderita buat Yesus. Kalau nggak ekstrem sih bagus. Pikul salib bagus ya? Bagus. Ikut Yesus menderita bagus. Firman Tuhan katakan itu, tapi kalau kita terlalu ekstrim, kita akan berpikir begini, oh orang kaya tidak rohani, benar? Orang miskin yang rohani, karena dia pikul salib, hidup susah, menderita. Saya
saya dan saudara harus seimbang. Ya, kenceng banget Bu Vivi. Seimbang, emang gak seimbang aja ya? Ya, harus seimbang loh saudara dalam menyerap firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita belum ada di titik kita diberkati, jangan minder. Aduh, saya berarti gak rohani ya. Jangan. Setiap kita di prosesnya beda-beda, waktunya beda-beda. Ya, jangan berpikir sempit, jangan berpikir dangkal. Coba baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Kita harus seimbang dalam menyerap firman. Haleluya! Nah, ini haleluya loh, bukan saya. Gak salah. Saudara miskin juga gak salah. Memang Tuhan izinkan itu. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu janji Tuhan loh. Ayat 3 coba. Ini harus seimbang. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Selain harta, seimbang. Kebajikannya tetap untuk selama. Tuhan Yesus pengen saya dan saudara kaya, beneran. Tapi kalau diizinkan Tuhan belum kaya, jangan minder. Amin. Jangan, aduh saya minder. Kayaknya saya miskin di gereja ini. Berarti saya gak rohani ya? Enggak. Jangan berpikir kayak gitu. Ada saatnya saya dan saudara diberkati. Tapi yang penting seimbang. Saudara punya harta kekayaan di bumi, rumah saudara diberkati dengan segala kekayaan. Tapi saudara juga harus diberkati dengan segala kebajikannya. Ada karakter Kristus di rumah saudara dan saya. Saudara boleh kaya, tapi karakternya juga harus kaya. Sukacitanya harus melimpah. Kasih saudara harus kaya. Jangan saudara kaya jasmani aja, tapi gak punya kasih, gak punya sukacita, gak punya kekurangan, itu miskin di hadapan Tuhan. Jadi kaya dalam segalanya seimbang. Rohani saudara juga harus kaya. Saudara harus berlimpah-limpah dalam baca firman, dalam ikut Tuhan, berdoa. Saudara harus punya target, itu kaya dalam hal rohani. Otot saudara, saya hari ini saya mau angkat beban 5 kilo. Itu kelimpahan. Seimbang. Saudara tahu itu kekurangan. Saudara juga tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagimu, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal saudara harus kaya, amin. Tapi kalau saudara diizinkan Tuhan untuk kekurangan, masih miskin, jangan juga merasa minder. Karena itu bagian proses Tuhan. Supaya ketika saudara tahu apa itu kekurangan, ketika saudara diberkati saya dan saudara tidak sombong. Orang kalau mendadak kaya, nggak mengalami kekurangan, nggak pernah mengalami kemiskinan, bisa sombong. Bahaya. Amin. Ya. Jangan takut. Rasul Paulus tahu itu apa kekurangan, apa kelimpahan. Kalau demi Yesus kita harus kekurangan, gak apa-apa. Demi Yesus kita jabatannya diturunkan, gajinya dikurangi, gak apa-apa. Kita tahu kelimpahan, kita tahu jalani dengan ucapan syukur. Jangan takut mengalami kekurangan kalau ikut Yesus. Karena mungkin kadang-kadang kita orang Kristen mengalami diskriminasi. Jangan takut. Saudara tidak akan mati kelaparan. Tapi saudara juga jangan takut diberkati. Aduh, saya takut gaji, saya takut diberkati. Nanti saya sombong. Kalau diberkati siap mental. Amin. Mental rendah hati harus dimiliki. Mental menahan dirinya. Hati-hati. Orang kalau sudah mulai diberkati, remnya suka blong. Betul? Belanja apa-apa udah balik harga. Benar? Saya dan saudara misalnya ya, kita mungkin kalau jadi itu kadang-kadang suka gitu kan, remnya belum. Karena apa? Bisa bayar. Hati itu perlu dilatih loh saudara. Ngerem belanja, mengatur keuangan, dilatih. Makanya saudara diizinkan kekurangan. Karena apa? Ketika saudara
berkelimpahan, saudara tahu caranya mengatur keuangan. Amin. Setiap proses itu ada masanya. Tapi kadang-kadang prosesnya lama aja. Saudara pernah dengar tentang pertumbuhan pohon bambu Cina? Cari ya di Google ya. Itu pohon bambu Cina. Kalau saudara beli bibitnya, di 4 sampai 5 tahun pertama, pertumbuhannya cuma 10 cm. Tapi kalau saudara lihat hasilnya yang udah gede-gede, itu bisa belasan meter pohon bambu Cina. Tapi 4-5 tahun pertumbuhannya cuma segini. Kalau saudara bandingkan dengan kita, contohnya besar, saudara diberkati, harta kekayaan ada di dalam rumahmu. 4-5 tahun pertama, saudara kekurangan, saudara nggak punya duit, misalnya ya. Kalau nggak hati-hati, kita minder membandingkan dengan orang lain, ya kan? Aduh, dia sudah punya mobil, kok saya masih naik sepeda, Tuhan? Betul? Pohon bambu Cina 4-5 tahun dalam pertumbuhan, dia bertumbuh ke dalam, akarnya diperkuat, akarnya terus bertumbuh ke dalam. 5 tahun ke atas, dia bertumbuh besar sampai bermeter-meter, sampai belasan. Jangan takut kalau diproses di dalam tanah, gak ada yang lihat, saudara gak terkenal, saudara gak ada yang tahu. Itu proses gelap di dalam. Mungkin saudara bertahun-tahun, kok hidup saya begini ya? Itu mungkin bagian dari proses Tuhan. Saudara gak dilihat orang, saudara mungkin gak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan yang sudah menumbuhkan segala sesuatu, percayalah, engkau akan dibuat Tuhan naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Oke? Sabar. Jangan buru, jangan suka banding-banding. Mana Tuhan jadi Tuhan, mana Tuhan, mana? Saudara ingat kisah Musa? Musa di istana jadi nggak? Jadi. Musa ketika Tuhan tempatkan di istana, dia nggak bertumbuh iman. Tuhan pindahkan kepada guru. Jadi. Istana nggak membuat iman Musa kuat, tapi pada guru membuat imannya kuat. Pada guru membuat Musa bertumbuh berakar. Di situ dia kuat sehingga dia bisa membawa bangsa Israel yang besar keluar dari belenggu penjajahan. Saudara kalau tertangkap di padang gurun, saudara terlatih oleh angin, topan, badai, apapun. Ketika Tuhan angkat saudara, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa yang membuat kita terkejut. Kok bisa ya Tuhan? Kok saya bisa sampai di titik ini ya Tuhan? Kok saya mampu ya Tuhan? Itu istilahnya anugerahnya membuat saya dan saudara terkejut. Jadi kalau ujian, masalah, kebutuhan hidup itu datang saudara, lakukan dengan seimbang. Kerja, berdoa. Jangan saling menggantikan, nggak bisa. Doa tidak bisa menggantikan kerja. Kerja tidak bisa menggantikan doa. Dua ini mempunyai porsi masing-masing. Tuhan, saya kan udah doa sehari 3 jam, saya udah baca firman Tuhan sehari 10 pasal. Tuhan, saya udah doa puasa sampai saya kurus kering misalnya. Terus misalnya kalau ini ngomong gitu, terus kerjanya apa? Oh, penciptaan Tuhan untuk Tuhan sediakan. Ya. Saudara doa harus kenceng, kerjanya juga harus kenceng. Amin. Saudara puasa kenceng, baca firman kenceng, kerjanya juga harus kenceng. Kerja cerdas, kerja keras, kerja apa lagi? Kerja rodi. Ya, seimbang, semua harus seimbang, saudara. Amin. Ya, malam hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, biar kita selalu dikejutkan oleh kasih kemurahan Tuhan.
Selalu ada kebaikan Tuhan yang membuat kita terkejut dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Tetap terus pegang Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau main musik. Malam hari ini jangan takut kalau saya dan saudara diperhadapkan dengan masalah. Ada surprise anugerah Tuhan yang akan kita terima ketika kita selalu bersyukur untuk semua apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Dia selalu hiasi saya dan saudara dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kamu bisa dengan iman tadi. Yakin deh. Ayo berdiri jemaat Tuhan. Semangat ya. Karena kemurahan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Jangan takut. Jangan gentar, tetap setia itu Tuhan. Tetap setia berdoa, baca firman. Apapun yang kita hadapi saat ini, selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kemurahan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Nyanyikan pujiannya dengan iman. Kau hiasi kehidupanku. Dengan apa saudara? Dengan kemurahan-Mu. Bahkan rancangan terbaik. Kau rancangkan masa depanku.
kepadamu Tuhan. Aku hidup Terima kasih buat semua yang sudah terjadi, buat semua yang sedang terjadi, buat semua yang akan terjadi Tuhan. Kami hanya mau bersyukur, Terima kasih. bersyukur dan bersyukur karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menemani kami dalam keadaan apapun kami Tuhan. Kau tetap ada di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami Tuhan kembali Tuhan kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat Tuhan mengenal Kau lebih lagi, untuk kami mendapat Tuhan kemurahan-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memeteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi berkat memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk orang-orang mengenal Kau lebih lagi, banyak jiwa dimenangkan Tuhan melalui kami. Pakailah kami Tuhan untuk setiap umat-umat di tempat ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapa senantiasa dengan Roh Kudus memberikan hikmat marifat surga. Biar Tuhan Kau memberkati apa yang Tuhan dipergumulkan, apa yang didoakan Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat jemaat yang hadir pada saat ini. Hamba tidak tahu keberadaan mereka. Engkau adalah pribadi yang tahu Tuhan keberadaan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala beban, segala masalah, segala belenggu-belenggu yang mengikat mereka, di dalam nama Yesus kami percaya Kau melepaskan. Kami yakin tangan-Nya tidak Tuhan terlihat menjamah setiap umat-Mu pada malam hari ini.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Segala kebutuhan kekurangan mereka diberkati, baik jasmani dan rohani. Iman mereka bertumbuh, bahkan mereka semakin kuat. Mereka semakin lagi Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap pelayan-pelayan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemegang LCD, bahkan semua yang Tuhan mendukung pelayanan di tempat ini. Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kau sertai perjalanan kami masing-masing. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Malaikat-malaikat menjaga melindungi kami. Jalan-jalan yang kami lalui disucikan dikuduskan. Kami tiba di rumah kami masing-masing bertemu keluarga dengan damai dan sukacita dari Engkau. Bahkan sepanjang malam kami beristirahat Tuhan. Malaikat-malaikat berkubu Tuhan menjaga melindungi kami. Sebelum kami pulang kami akan menerima Tuhan berkat jasmani berupa makanan dan minuman. Biarlah Tuhan kau mengkuduskan sucikan dengan kebenaran firman menjadi kekuatan tubuh jasmani kami ya Bapa. Berkati setiap Tuhan yang sudah menyediakan, tangan-tangan yang sudah berlelah. Tuhan kau menyediakan makanan minuman ini. Kau akan memberkati berlipat-lipat ganda. Karena ini adalah pelayananmu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kita akan menerima berkat. Angkat hatimu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.